Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam perkaderan untuk para kader Himpunan Mahasiswa Islam. Hari ini materi pertama yang kami jabarkan adalah materi keprotokoleran. Namun sebelum materi ini kami mulai, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi perkenalkan, nama saya Mukriman Yusuf Latta. Tempat tanggal lahir Lokotoi 29 Juni 1998. Beralamatkan di Kelurahan Maahas, Subdesa Dimon, atau masyarakat sering mengenal dengan sebutan Kampung Peradaban. Saudara-saudara sekalian, teman-teman, keprotokoleran sendiri dalam definisinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tata cara upacara yang resmi atau tatanan pelaksanaan upacara yang resmi. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokoleran adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Kalau dari definisi tadi, maka kita akan membagi beberapa sub bagian. Yang pertama adalah acara kenegaraan. Acara kenegaraan sendiri adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden serta pejabat negara dan undangan lain. Jadi kalau teman-teman mendapatkan misalnya di media televisi atau kehidupan sehari-hari yang dekat dengan istana mungkin ya, dalam acara-acara kenegaraan, kalau melihat bahwa dalam acara tersebut dihadiri oleh presiden atau wakil presiden dan pejabat negara dan undangan lain, itu berarti adalah acara kenegaraan. Contohnya adalah 17 Agustus gitu. Di ibu kota yang dihadiri oleh presiden. Kemudian selanjutnya adalah acara resmi. Acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara atau pejabat pemerintahan serta undangan lain. Jadi acara resmi ini kalau lihat definisi hampir mirip dengan acara kenegaraan. Tetapi yang paling penting
perbedaan antara acara kenegaraan dan acara resmi adalah acara kenegaraan itu adalah acara umum yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara. Sedangkan acara resmi adalah acara yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Jadi ada maksud menjalankan tugas dan fungsi tertentu. Tentu saja dihadiri oleh pejabat negara itu sendiri dari lembaga masing-masing dan atau pejabat pemerintahan serta undangan-undangan lainnya. Misalnya acara yang sering untuk momen hari ini misalnya pemilu, pasti KPU atau Bawaslu sebelum penjaringan Panwas atau Panwas pasti ada sosialisasi. Ada acara resmi dari lembaga KPU sendiri sehingga dilaksanakanlah. Di situ kan dihadiri oleh pejabat lembaga tersebut serta undangan lain. Misalnya kan kalau di sini seringkali diundang dari Ormas, dari Cipayung, organisasi-organisasi mahasiswa lainnya untuk ikut serta berpartisipasi. Itu untuk definisinya. Kemudian pembahasan kedua adalah tata tempat. Jadi tata tempat ini adalah penataan tempat acara tersebut. Langkah pertama yang harus diambil oleh teman-teman yang mungkin nanti bertugas sebagai protokol. Maka yang pertama adalah list tamu undangan yang hadir. Jadi ada daftar nama-nama undangan yang hadir di acara tersebut. Dari jabatan yang paling tinggi hingga yang terendah. Jadi memang kadang-kadang kita seringkali mendapatkan list acara yang random gitu. Jadi list tamu undangannya random ya, maksudnya adalah list tamu undangannya yang random. Sehingga kita tidak mengetahui jabatan yang paling tinggi dan paling rendah. Kadang-kadang walaupun dituliskan ada tabel tulisan tentang jabatan, tapi tidak tertata dengan baik. Kemudian langkah kedua adalah tempat duduk diurutkan dari paling kanan yaitu jabatan yang tertinggi hingga ke paling kiri dengan jabatan terendah. Jadi urutan jabatan di tempat duduknya gitu. Jadi dalam tempat duduk itu diurutkan, misalnya kalau tempat duduk di paling kanan itu adalah misalnya contohnya adalah presiden, paling kiri kemudian sebelahnya lagi dari kanan ke kiri ya, sebelahnya adalah wakil presiden dan selanjutnya sampai jabatan terendah. Kemudian yang ketiga, waktu kedatangan kepergian para tamu undangan. Jadi ada list kapan tamu itu datang, di waktu apa, dan para kepergian tamu undangan. Jadi memang sampai pada waktu kedatangan kepergian itu harus dicatat, karena menandakan bahwa apakah yang pertama apakah kita konsisten akan waktu atau tidak. Itu bisa menjadi bahan evaluasi
gitu. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah pintu masuk dan keluar tamu undangan. Jadi harus diatur sedemikian rupa posisi tempatnya dan posisi pintu. Jadi gimana kita bisa masuk gitu kalau tidak punya pintu, dan bagaimana kita bisa keluar kalau tidak punya pintu. Jadi memang setidaknya mempunyai 2 pintu, yaitu pintu masuk. Pintu masuk biasanya pada bagian belakang tempat duduk, dan pintu keluar biasanya di bagian depan setelah acara selesai. Atau bisa juga teman-teman mengkolaborasikan, atau biasanya teman-teman membolak-balikan. Ada yang pintu masuknya di bagian depan, ada juga yang pintu masuknya di bagian belakang, dan ada juga pintu keluarnya di bagian depan, dan ada juga pintu keluarnya di bagian belakang. Itu tergantung volume undangan dan tata letak gitu, desain ruangan gitu. Oke, selanjutnya ruangan khusus para tamu undangan. Kenapa harus ada ruangan khusus? Karena di setiap acara ada tamu khusus gitu. Mungkin kalau di acara-acara organisasi yang sering kita dapati, biasanya kan kalau di himpunan mahasiswa Islam itu ketua umum datangnya paling lambat gitu. Paling terakhir kedatangannya, bukan lambat, paling terakhir sebelum acara dimulai. Sehingga kalau tamu tersebut atau ketua umum sudah lebih dulu datang, sehingga seyogianya diberikan ruangan khusus untuk menunggu agar set desain acara berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah posisi bendera merah putih dan organisasi. Kalau bendera merah putih di sebelah kanan mimbar, dan bendera organisasi itu di sebelah kiri mimbar. Selanjutnya adalah posisi, yang ketujuh adalah posisi Master of Ceremony atau MC, kemudian operator dan timekeeper. Jadi posisi MC itu harus diatur operator dan timekeeper agar tidak mengganggu jalannya acara, atau bisa dibilang tidak mengganggu pemandangan gitu. Sehingga acaranya berjalan dengan lancar, aman, tertib, damai. Kemudian sebelum menyiapkan posisi, tentu saja menyiapkan alat dan bahan MC, operator, dan timekeeper. Itulah penataan tata tempat dari
keprotokoleran. Selanjutnya adalah urutan tempat. Jadi tata tempat tadi, yang selanjutnya adalah urutan tempat. Tadi sudah sempat disinggung tentang urutan tempat. Di ini yang ditampilkan adalah urutan tempat di acara-acara kenegaraan atau acara resmi negara, yaitu yang pertama dari sebelah kanan ya, Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya kalau kalau di Himpunan Mahasiswa Islam berarti Ketua Umum, Sekretaris Umum, kemudian mantan Ketua Umum, kemudian Majelis Pengawas, Majelis Konsultasi, dan selanjutnya sampai pada urutan paling kiri, yaitu urutan terendah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah penyampaian selamat datang dan urutan sambutan. Ini penting untuk para MC karena perlu diurutkan agar tidak berantakan. Penyampaian ucapan selamat datang oleh MC dan urutan penyampaian sambutan dalam suatu acara pembukaan ya merupakan dua hal yang berbeda, kawan-kawan. Kalau untuk penyampaian selamat datang, yang disebut dimulai dari jabatan yang paling tinggi. Jadi harus diingat ya, untuk para MC, untuk penyampaian selamat datang yang disebut dimulai dari jabatan yang paling tinggi. Jadi rumusnya, untuk penyampaian selamat datang berarti dari yang paling tinggi jabatannya. Kemudian untuk susunan sambutan dimulai dari yang jabatan paling rendah. Jadi untuk teman-teman yang seringkali MC di acara, itu untuk sambutannya dimulai dari jabatan yang paling rendah. Biasanya ketua panitia gitu, sampai jabatan yang paling tinggi. Biasanya ketua umum, jabatan paling tinggi. Jadi harus diingat ya, untuk penyampaian selamat datang disebut atau dimulai dari jabatan yang paling tinggi. Untuk penyampaian selamat datang itu dari yang paling tinggi jabatannya. Untuk susunan sambutan itu dari yang paling rendah. Susunan ini mengikuti acara resmi di mana diadakan. Ya, disesuaikan dengan lembaga apa yang menyelenggarakan acara. Gitu. Kalau di negara disesuaikan dengan wilayah, tingkatan jabatannya gitu. Kalau wilayah provinsi di gubernur paling tinggi. Kalau kabupaten berarti yang paling tinggi adalah bupati. Kalau kota berarti wali kota dan sebagainya. Oke. Selanjutnya adalah tata upacara. Jadi tata upacara itu
tadi di awal sudah disebutkan, yaitu upacara acara kenegaraan yang sudah disebutkan contohnya, misalnya 17-an. Kemudian upacara acara resmi. Oke. Selanjutnya pembahasannya adalah tata penghormatan. Jadi para pejabat itu mendapatkan penghormatan. Artinya penghormatan bagian dari menghargai jabatan tersebut. Itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah pejabat yang kedudukan tertinggi atau jabatan tertinggi itu harus diatur kedatangannya paling akhir sebelum acara dimulai. Kemudian meninggalkan tempat paling awal sesaat setelah acara ditutup. Bila dalam acara tersebut terdapat acara jumpa pers, penyelenggara acara wajib memberikan materi pendahuluan kepada para wartawan. Ini pentingnya. Kemudian selanjutnya acara ini juga harus dikawal dengan baik dan diatur agar alur dan jumlah pertanyaan dapat dijaga dengan durasi sesuai ketetapan yang telah disepakati. Jadi mulai dari waktu, tempat, kemudian materi, isi pertanyaan itu harus diatur. Tapi sebelumnya harus disepakati antara si penyelenggara yang mau diwawancara dan wartawan. Kemudian selanjutnya adalah jumlah rombongan dari pejabat. Tadi masuknya di daftar tamu, list tamu ya. Kemudian harus ada backup plan. Artinya harus ada planning, perencanaan untuk membackup perencanaan acara jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Dan memang dalam memplanningkan sebuah acara harus dibahas sematang mungkin. Harus detail. Kemudian kepastian alur acara. Itu untuk alur acara memang harus dijaga agar tidak bias. Oke? Agar tidak bias, agar berjalan sesuai dengan rencana, sehingga dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah harus ada sterilisasi dari pihak keamanan. Artinya apa yang disterilisasi adalah tempat yang harus disterilisasi. Kemudian rombongan undangan yang harus disterilisasi, terus kedatangan dan kepergian pejabat. Serta apa? Tidak hanya sampai di situ, serta rute perjalanan, entah itu perjalanan datang dan perjalanan pulang. Jadi memang harus disterilisasi. Terakhir adalah
busana atau pakaian panitia disesuaikan dengan tamu undangan yang hadir. Jadi biasanya ya kalau acara resmi, panitianya juga harus berpakaian dengan rapi. Kalau disesuaikan dengan lembaganya. Ya kalau HMI misalnya, ya minimal memakai kemeja yang mencorakan himpunan mahasiswa Islam. Berpakaian rapi. Kemudian kalau acara kenegaraan, kalau untuk sekarang kan biasanya memakai batik, setelan celananya adalah hitam, kain, sepatu dan lain sebagainya. Jadi okelah teman-teman, itulah pembahasan untuk hari ini dalam materi keprotokoleran. Untuk referensinya teman-teman bisa buka Undang-Undang nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokoleran. Jadi selamat mencoba, selamat mempraktekkan. Semoga hari ini bisa bermanfaat. Salam pembaharuan. Dan jangan lupa berbuat baik untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.